Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian asyhadakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam majelis ilmu, di mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau pada pertemuan 2 pekan yang lalu kita sudah bahas sampai pada hadis yang ke-98. Satu hadis yang berisikan tentang pelaksanaan Qiyamul Lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salat tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi terlebih dahulu untuk hadis ini. Bismillah. Ar-Rabi'u, yang keempat dari pembahasan mujahadah bersungguh-sungguh. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattar qadamahu faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaih. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri untuk beribadah dari sebagian waktu malam minal laili hatta tatafattar, sampai atau hingga menyebabkan telapak kaki beliau pecah-pecah. Ada yang mengartikannya tatafattar, pecah-pecah. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada beliau, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini ya Rasulullah? Artinya salat qiyamul lail sampai kondisinya seperti itu. Wa qad ghafarallahu laka, padahal Allah telah mengampuni kesalahanmu, ma taqaddama, apa-apa yang sudah lalu, dosa-dosa yang lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan kemudian atau yang akan datang. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Adakah aku tidak senang untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan disebutkan bahwasanya lafaz hadis ini adalah lafaz Imam Bukhari. Begitu pula dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Jamaah sekalian asyhadakumullah, dari hadis ini diriwayatkan dari Ibunda Aisyah berkenaan dengan bersungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Dari mulai beliau
bersungguh-sungguh jiwanya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sabar dalam melakukan ibadah tersebut. Yang kemudian ditanyakan oleh Ibunda Aisyah kepada beliau, mengapa engkau sampai berbuat demikian padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang? Maka Rasulullah SAW menjawab, adakah aku tidak menjadi atau adakah aku tidak senang untuk menjadi orang yang bersyukur? Fa'aisyata, adapun Ibunda Aisyah itu adalah orang yang paling tahu kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di rumahnya. Begitu pula dengan para istri yang lainnya. Intinya bahwa para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling tahu tentang apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah. Makanya beliau menerangkan hal tersebut kepada kaum muslimin, di mana hal itu tidak diketahui kecuali oleh beliau. Termasuk juga bahwa para sahabat, bahkan kalau di sini disebutkan kibarus sahabah, sahabat yang sepuh, itu bertanya kepada istri Nabi berkenaan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumah beliau. Berkenaan salah satunya adalah sholat tahajud yang beliau lakukan di rumah beliau. Wa qad qala Allah Ta'ala fi suratil Muzammil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Maka kemudian disebutkan bahwa beliau menghidupkan malam, ahyanan aksarul lail, kadang waktunya panjang. Ya, aksarul lail, hampir-hampir bisa dikatakan mayoritas waktu malamnya diisi untuk ibadah. Ahyanan, tetapi kadang nisfal lail, setengah malam saja. Wa ahyanan sulutsai lail, kadang-kadang sepertiga malam saja. Li'anahu, karena beliau alaihi salatu wassalam memberikan hak pada jiwanya dari mulai istirahat, ya. Kemudian juga di sisi lain beliau tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan bahwa kalau beliau melakukan setengah malam berarti setengahnya untuk yang lainnya. Begitu pula kalau sepertiga, maka yang sisanya untuk yang lainnya, dalam hal ini salah satunya untuk keluarganya atau juga untuk istirahat. Ini juga dikuatkan berkenaan dengan pada keterangan yang lain ketika ada sahabat yang bertanya kepada istri Rasulullah tentang amal ibadah Rasulullah. Ada 3 orang sahabat. Ketika mereka mendapati informasi akan ibadah Rasulullah, maka mereka pun berkata, wah, kalau begitu kami tidak akan bisa menyamai atau mengikuti Rasulullah, kecuali yang satu berniat untuk beribadah terus, ya. Dalam ini qiyamul lail terus tanpa tidur. Yang satu akan puasa terus tanpa berbuka, dan yang satu lagi akan membujang terus tanpa menikah. Ternyata dengar oleh Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW memberikan sebuah jawaban bahwa saya ini juga manusia dalam hal ini, bahwa kalau beliau ibadah, beliau juga istirahat. Maksudnya kalau qiyamul lail, beliau pun istirahat. Kalau puasa, juga beliau berbuka, bukan puasa terus menerus. Begitu pula bahwa beliau pun menikah. Dan ini menjadi sebuah contoh kepada kita semuanya sebagai umatnya. Begitu pula telah diceritakan berkenaan dengan beberapa sahabat, terutama sahabat muda yang pernah sholat qiyamul lail bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka ternyata tidak bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alias dalam hal ini adalah mereka merasa capek. Di antaranya kalau di sini disebutkan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan, "Shallaitu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Saya pernah sholat bersama Rasulullah pada suatu malam, maksudnya qiyamul lail.
Faqama tawilan, sampai beliau berdiri itu dalam kondisi panjang sekali berdirinya. Hatta hamamtu bi amri su, sampai aku punya keinginan yang tidak baik, keinginan buruk. Maka ditanya oleh orang-orang yang mendengar cerita beliau itu, qalu, mereka berkata, bimada hamamta ya Aba Abdurrahman, apa yang engkau inginkan pada waktu itu wahai Abu Abdurrahman, panggilannya Abdullah bin Mas'ud. Qala hamamtu an aq'uda wa ad'ahu, aku berkeinginan duduk dan meninggalkan beliau sholat sendirian. Awalnya bersama-sama ya, sampai seperti itu. Saking panjangnya ya, sekualitas sahabat, bahkan dikatakan di sini sahabat muda itu saja ketika sholat bersama Rasulullah qiyamul lail masih merasa seperti itu ya. Punya perasaan setelah panjangnya berdiri itu, punya perasaan saya pengen duduk saja atau meninggalkan beliau sholat sendirian ya. Maksudnya adalah duduk untuk apa? Istirahat, karena tidak bisa sabar berdiri panjang. Begitu pula pada pertemuan yang lalu kami ceritakan tentang kisah Hudzaifah ibnul Yaman ya, radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah sholat qiyamul lail di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa dan surat Ali Imran. Kalau digabungkan semuanya berarti 5 juz seperempat, hampir ya, 5 juz seperempat, takriban berarti hampir seperempat dari juz ke-6. Bahkan diceritakan oleh Hudzaifah, itu saja kalau Rasulullah membaca ayat yang isinya tentang rahmat, beliau berhenti untuk meminta rahmat tersebut ya. Kullama atat ayatir rahmah, kalau sampai pada ayat rahmat, maka beliau berhenti untuk apa? Meminta kepada Allah rahmat tersebut. Kemudian kalau ada ayat berisikan tentang tasbih, beliau berhenti juga untuk tasbih. Dan kalau mendapati ada ayat berkenaan dengan adab, beliau pun berlindung dari itu semuanya ya. Termasuk diketahui juga bahwa beliau membaca Qur'annya termasuk ketika sholat itu dengan tartil, tidak terlalu cepat ya. Bisa dibayangkan mungkin panjangnya berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai juga Hudzaifah kalau dalam kisah yang lainnya berkeinginan dalam, tidak sampai tingkatan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, cuma berkeinginan segera ruku ketika berdirinya panjang. Habis ini ruku, ternyata tidak ya. Nah, jamaah sekalian asyhadakumullah. Sehingga dengan itu kalau kita dapati beliau pun sholatnya dengan sholat yang panjang berdirinya, belum lagi kalau ruku juga rukunya panjang, kalau sujud sujudnya panjang ya. Sehingga tidak heran kalau kemudian riwayat yang disebutkan oleh Bunda Aisyah sampai kaki beliau seperti itu, atau telapak kaki beliau seperti itu. Cuma sekali lagi, sebagaimana tadi disampaikan, kondisi pelaksanaan sholat qiyamul lail beliau itu seperti tadi, kadang-kadang mungkin panjang semalam hampir habis, tapi juga kadang setengahnya, kadang sepertiganya. Kemudian juga dari hadis tadi yang diakhiri dengan kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan itu sebagai bukti rasa syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya, maka di sini disebutkan hada dalilun ala anna syukr huwal qiyamu bi taatillah. Bahwasanya hadis ini menjadi dalil bahwa bersyukur itu adalah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sesungguhnya manusia ketika dia menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala faqad azdada syukra lillah, maka itu menunjukkan bertambahnya rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dilihat dari sisi ibadah, ketika seorang itu bertambah ibadahnya, itu juga menunjukkan tambahnya rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana disebutkan juga bahwa syukur itu bukan sekedar dengan lisan saja, yaitu mengucapkan
Ashkurulillah, aku bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, ya. Walaupun itu termasuk bagian dari syukur, yaitu syukur lisan. Adapun setelah itu harus juga diikuti dengan syukur anggota tubuh, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala biqadri ma yastati'u, disesuaikan dengan kemampuan dia. Sebagaimana dalam ayat wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sekuat kemampuanmu. Ya. Kemudian juga dari hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Ya. Setiap dosa yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu lalu atau yang lalu Allah ampuni, begitu pula yang akan datang Allah ampuni. Ya. Sehingga ketika beliau keluar dari dunia disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu dalam kondisi sudah bersih dari segala dosa. Ya. Li'annahu maghfurun lahu, karena telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa. Ya. Begitu juga sejatinya ada kadang beberapa kondisi atau mungkin orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu diampuni dosanya. Ya. Disebabkan karena amal soleh yang sudah mereka lakukan. Contoh misalnya kalau selain Rasulullah ada pada kisah Ahlul Badar. Ya, Ahlul Badar, orang para sahabat yang mengikuti perang Badar. Ya. Di mana jumlahnya sekitar 310 laki-laki, ya. Dan di antara mereka ada seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Ya. Ini nanti dikisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendatangi Mekah untuk memerangi orang-orang musyrik yang telah membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Jadi dalam kisah setahun sebelumnya Rasulullah sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Quraisy di Hudaybiyah, karena orang-orang Quraisy tidak memperbolehkan Rasulullah para sahabat ziaratul Ka'bah. Akhirnya disuruh balik. Ya. Tapi sebelum kembali ke Madinah terjadi perjanjian Hudaybiyah, di mana diantaranya adalah masing-masing mengambil sekutu dan satu dengan yang lain tidak boleh memerangi, termasuk memerangi sekutu musuhnya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menampakkan, ya, keburukan yang terjadi pada orang-orang musyrik, di mana sekutu mereka malah membunuh sekutunya kaum muslimin, sehingga akhirnya sekutu kaum muslim ini datang ke Madinah menceritakan bahwasanya mereka telah diserang oleh sekutunya orang-orang Quraisy. Maka berarti batalah perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mempersiapkan segala halnya, bahkan termasuk merahasiakan keberangkatan mereka ke Mekah. Artinya kabar itu tidak boleh sampai terdengar oleh orang-orang Mekah. Nah, ternyata ada salah seorang sahabat yang namanya Hatib, ya, bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu menuliskan surat kepada saudaranya yang berada di Mekah mengabarkan akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surat itu dibawa oleh seorang wanita, budak wanita yang diperintahkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut melalui perantaraan wahyu. Ya. Fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika an tariqil wahyi. Allah mengabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan wahyu. Akhirnya beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan seorang laki-laki bersamanya untuk mengejar perempuan tadi. Sampailah mereka berdua menyusul perempuan tadi dan meminta perempuan tadi mengeluarkan surat yang dibawa olehnya.
Awal mulanya perempuan tadi tidak mau mengaku kalau membawa surat. Tapi setelah dipaksa, bahkan diancam kalau sekiranya tidak kamu keluarkan surat itu, karena surat itu dikabarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan geledah. Bahasa geledah itu sudah sampai bahasanya bisa malu seorang wanita kalau dalam kondisi seperti itu. Akhirnya dia pun mengeluarkan surat tersebut. Dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ternyata di situ ada kabar dari Hatib bin Abi Balta'ah tentang keberangkatan Rasulullah ke Mekah. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Hatib bin Abi Balta'ah lalu kemudian menanyakan hal tersebut, maka salah seorang sahabat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat marah ya. Sempat marah. Dan akhirnya kemudian fasta'adana Umar minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk membunuh orang tadi. Membunuh Hatib bin Abi Balta'ah. Ya. Qala, sampai-sampai beliau Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, ini laki-laki munafik ini. Punya penyakit nifak ini. Dia telah mengungkapkan rahasia kita kepada musuh kita." Maka intinya beliau minta izin untuk membunuh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Amma alimta annallaha atla'a ila ahlil badr faqala i'malu ma syi'tum faqad ghufirat lakum." Ya. Tidakkah engkau pernah mendapatkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menyampaikan kepada para orang yang ikut Badar. Faqala, di mana Allah berfirman, "I'malu, beramalah kalian, ma syi'tum, sesuka kamu." Faqad ghufirat lakum, karena apa? Telah diampuni dosa kalian. Ya. Dan ternyata Hatib bin Abi Balta'ah termasuk diantaranya. Walaupun sejatinya kalau tidak ada kondisi seperti ini, maka seorang bahasanya mata-mata, kalau bahasanya mata-mata itu kalau dalam Islam harus dibunuh secara hukumnya. Ya. Tapi karena ada pengkhususan dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahli Badar, maka hal tersebut tidak dilakukan. Kemudian juga bahwasanya hadis ini merupakan dalil tentang kekhususan bagi Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ya. Tidak diberikan kepada selain beliau. Ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa hadis ini juga merupakan dalil keutamaan qiyamul lail dengan memanjangkan bacaan atau dengan memanjangnya berdiri, berarti memanjangkan bacaan. Ya. Jadi panjangnya berdiri. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dan memuji orang-orang yang berdiri pada waktu malam dan memperpanjang berdirinya. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Kemudian juga ada dalam ayat yang lain, yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa hadis ini menjadi dalil keutamaan qiyamul lail dan panjangnya berdiri seorang dalam qiyamul lail tersebut. Kemudian dalam hal ini disebutkan bahwa mengisi malam itu adalah dengan melaksanakan ibadah-ibadah. Salah satunya adalah berdiri melaksanakan sholat qiyamul lail. Bukan untuk hal-hal yang kalaupun dibahasakan mungkin mubah, bukan ya. Tapi memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan amal ibadah yang nilainya mungkin secara hukum adalah sunnah. Nah, ini sekali lagi tambahan dari hadis yang ke-98. Kemudian hadis yang berikutnya atau hadis yang kelima dari bab mujahadah atau hadis yang ke-99 sama dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya lail
wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shaddal mi'zar. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, kalau masuk 10, masuknya 10 di situ adalah 10 akhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam, ya, menghidupkan malam, kemudian membangunkan keluarganya, dan beliau pun bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan juga beliau mengikat kain sarungnya, ya, al-izar, ya, kain sarung. Di mana maksudnya di situ bukan apa-apa, tetapi ini menunjukkan beliau meninggalkan istri-istri beliau dalam urusan berhubungan suami istri, tetapi ditujukan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-muradu tashmiru lil ibadah. Jadi maksudnya adalah untuk menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Ya. Dan bentuk semangatnya atau kesungguhan beliau itu tadi dengan bahasa sampai mengikat kain izarnya atau sarungnya. Kain izar. Jamaah sekalian sadaqakumullah, penjelasan dari hadis ini sama sebagaimana hadis yang sebelumnya, bahwasannya Ibunda Aisyah merupakan salah satu di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, terutama dalam hal ini kalau hadis ini adalah pada 10 akhir di bulan Ramadan, ya. Jadi idza dakhalal ashr, kalau masuk 10 akhir dari bulan Ramadan, ya. Beliau bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibuktikan apa di situ adalah mengikat kain izarnya dan menghidupkan malamnya serta bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan dalam hadis sebelumnya bagaimana beliau ketika melaksanakan qiyamul lail yang begitu panjang, ya. Amma fi layalil ashr min Ramadan, adapun kalau di bulan 10 akhir bulan Ramadan itu beliau disebutkan menghidupkan malamnya penuh. Kalau yang hadis sebelumnya itu di luar Ramadan atau di luar 10 akhir, ya. Kadang setengah, kadang hampir semuanya, kadang sepertiga. Tapi ketika 10 akhir di bulan Ramadan disebutkan bahwa beliau menghidupkan malam semuanya. Jadi dari mulai malam sampai besok pagi, sampai masuk sahur, ya. Ay yuhyi layahu kullah, beliau hidupkan malamnya semuanya, ya. Bil ibadah, dengan melaksanakan ibadah, ya. Tetapi itu dilakukan setelah beliau berbuka waktu terbenamnya matahari dan setelah melaksanakan sholat isya, ya. Kemudian disebutkan bahwasanya bukan hanya sholat saja yang disebutkan berkenaan dengan menghidupkan malam tersebut, ya, tetapi juga diisi dengan amal-amal yang lainnya. Kalau dalam keterangan yang ada seperti itu. Sekali lagi di antaranya memang adalah sholat qiyamul lail, tapi juga bisa dilakukan dengan amal ibadah yang lainnya, misalnya tilawat Quran tetapi tidak dalam kondisi dia melaksanakan sholat, atau zikir dan lain sebagainya. Sampai datangnya waktu sahur, ya, waktu sahur. Karena apa? Karena beliau juga melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Qadar berkenaan dengan bahwa di antara 10 akhir tersebut ada satu malam yang mana satu malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 malam, ya. Makanya kemudian beliau bersabda, wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan penuh
pengharapan Allah akan mengampuni baginya dosa yang telah lalu dia lakukan. Kemudian juga berkenaan dengan tadi mengikat sarungnya, disebutkan ini merupakan sebagai kiasan meninggalkan wanita. Karena juga menyebutkan bahwa beliau melaksanakannya di masjid alias dalam kondisi iktikaf. Li'annahu yakunu mu'takifan. Pada waktu itu juga melaksanakan iktikaf di masjid. Wal mu'takif la yubahu lahun nisa. Dalam hal ini nanti ketika seorang iktikaf maka tidak boleh tadi berdekatan dengan perempuan. Kama qala ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu mubasyarah, dalam hal ini berhubungan suami istri ketika kamu dalam kondisi itikaf di masjid. Tapi juga ada yang menyebutkan bahwa maksud dari mengikat tali itu menunjukkan kesungguhan beliau dalam beramal. Kesungguhan beliau dalam beramal. Ketika selesai sebuah amalan, maka beliau akan mengisi dengan amalan yang lainnya. Maka dua hal tersebut disebutkan maksudnya sama atau benar dua-duanya, baik meninggalkan wanita atau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena juga pada waktu 10 akhir di bulan Ramadan itu, selain beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah, beliau pun mengajak keluarganya untuk mengisi malam 10 akhir itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya beliau, tapi juga beliau mengajak keluarganya. Dan itu pun akhirnya diteruskan oleh istri-istri beliau, termasuk Ibunda Aisyah itu sepeninggalan Rasulullah SAW pun juga tetap mengisi 10 akhir bulan Ramadan ini dengan menghidupkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sana disebutkan bahwa manusia diwajibkan untuk bersungguh-sungguh, dalam hal ini kaum muslimin ya. Kaum muslimin diwajibkan untuk bersungguh-sungguh jiwanya untuk melaksanakan amal ibadah terutama di waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Di lain waktu juga iya, cuma ketika ada waktu utama maka harusnya lebih semangat lagi dan bersungguh-sungguh lagi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi Ramadan 10 akhir, bukan berarti kemudian di awal Ramadan sampai 20 biasa-biasa ngoten nggih. Tetap juga karena Ramadan sendiri adalah bulan yang penuh keutamaan, berarti dia harus lebih bersungguh-sungguh daripada sebelumnya. Nah, pada 10 akhir tambah lagi kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Keutamanya lebih lagi. Lebih lagi. Begitu pula kita ketahui bahwa dalam beberapa kondisi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan waktu maupun tempat. Waktu tempat. Misal kalau kemarin jamaah sekalian ada yang umroh, di sana ada anjuran untuk berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Nah, ketika di situ maka lebih semangat lagi untuk melaksanakan apa yang dianjurkan di tempat tersebut. Begitu pula kalau ketika waktu-waktu tertentu oleh Rasulullah disebutkan tentang keutamaannya, maka bagaimana bisa kita gunakan waktu tersebut sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, bahkan bersungguh-sungguh dalam urusan ibadah. Contoh misalnya doa. Di antara waktu mustajab doa itu adalah antara adzan iqamah misalnya, atau juga mungkin di sepertiga malam. Maka pada waktu itu harusnya kita lebih bersungguh-sungguh lagi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian asyhadakumullah. Ini berkenaan dengan hadis yang ke-99 hadis yang ke-99 berkenaan dengan kesungguhan Rasulullah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, ini tidak terasa kita juga beberapa waktu lagi akan kedatangan bulan Ramadan. Ini sudah masuk mungkin 80 hari lagi ya, kurang lebih. Ini sudah bulan Jumadil Tsani ya.
Rajab, Sya'ban, Ramadan ya. Berarti sebentar lagi. Maka salah satu di antara yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi penyambutan yang akan kita lakukan itu disiapkan jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari. Kalau orang-orang soleh terdahulu bahkan di antaranya mereka itu kalau sudah 6 bulan akan datang bulan Ramadan, mereka minta setelahnya untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Termasuk juga mempersiapkan segalanya. Kalau yang belum selesai tilawahnya, khatam tilawahnya, maka bagaimana diusahakan untuk bisa khatam. Kemudian qiyamul lailnya mungkin yang masih kurang, maka disiapkan mulai sekarang. Sehingga ketika di bulan Ramadan, segala halnya sudah terbiasa kita lakukan. Kalau yang tilawahnya masih perlu perbaikan, maka diperbaiki mulai sekarang sehingga ketika di bulan Ramadan ingin memperbanyak tilawah sudah tidak keberatan lagi. Begitu pula dengan qiyamul lailnya ya. Disiapkan mulai sekarang. Dan juga amal-amalan yang lainnya tentunya, termasuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita ke bulan Ramadan dan memudahkan kita untuk bisa beramal soleh dari mulai sekarang sampai nanti datang bulan Ramadan. Harapannya nanti di bulan Ramadan itu dari mulai awal sampai akhir bisa kita isi dengan amal ibadah yang tidak kemudian menjadikan kita surut. Karena memang sebagaimana yang sudah terjadi dan menjadi pelajaran kepada kita, banyak di antara kita itu yang semangat di awal Ramadan, kemudian menjelang pertengahan sudah mulai turun semangatnya ya. Bahkan kemudian nanti sampai akhir bulan Ramadan malah semakin surut ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu semuanya. Nah, itu salah satu di antara sebabnya apa? Karena sebelum-sebelumnya tidak disiapkan ya, untuk menghadapi bulan Ramadan tersebut ya. Sehingga kalau bisa dikatakan mungkin kaget, termasuk puasa juga ya. Kalau yang mungkin tidak terbiasa dengan puasa sunnah, maka mulai sekarang paling tidak selama sebulan sekali itu kita melaksanakan puasa sunnah 3 hari. Sejatinya juga itu selain itu untuk menambah amal ibadah kita yang wajib, juga untuk mempersiapkan diri kita menghadapi amalan yang nilainya wajib, yaitu saum di bulan Ramadan. Menjamaskan asyadakumullah dan hal-hal yang lainnya tentunya ya. Kemudian bagaimana juga mengingatkan kepada keluarga kita untuk juga mempersiapkan semuanya dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Dengan harapan bulan Ramadan di 1444 Hijriah ini bisa kita isi dengan amal ibadah yang lebih baik daripada bulan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Jamaah sekalian asyadakumullah. Kemudian kalau di hadis yang berikutnya yaitu hadis ke-100, kami bacakan terlebih dahulu. Hadis yang ke-100 atau hadis yang ke-6 dari pembahasan mujahadah adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anna fa'altu kana kada wa kada walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitani. Rawahul Muslim. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, itu lebih baik, wa ahabbu, dan lebih disukai, ilallah, oleh Allah, minal mu'minid dha'ifi, dari seorang mukmin yang lemah ya. Wa fi kulli khairin, namun keduanya itu ya, sama-sama memiliki ataupun memperoleh kebaikan. Ikhris ala ma yanfa'uk, maka berlombalah atau jagalah untuk memperoleh apa yang memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in billah,
dan mintalah pertolongan kepada Allah, ya. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu ajaz menika lemah, ya. Wa in asabaka syai'un, kalau engkau tertimpa sesuatu, fala taqul, maka janganlah kamu mengatakan lau anna fa'altu kana kada wa kada, kalau seandainya saya tadi melakukan ini maka akan begini, ya. Seandainya, ya. Walakin, akan tetapi, katakanlah qaddarallahu, ya. Apa qaddarullah itu? Kehendak Allah, wa masya'a, dan juga atas kehendak Allah fa'ala, terjadi, ya. Fa inna lau, karena sesungguhnya lau itu, kata lau itu seandainya tadi, taftahu amal syaitan, akan membuka pintu syaitan, ya. Jadi bahasanya kalau ada sesuatu maka jangan katakan, oh seandainya tadi kayak nggak gini maka nggak akan gini, ya. Tapi katakanlah qaddarallah wa ma syaa fa'ala, ya. Dari hadis ini yang pertama, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita semuanya berkenaan dengan kondisi seorang mukmin yang baik, yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang mukmin yang kuat. Ya. Kuat. Baik di sana qawiyul iman, kuat imannya. Ya. Juga qawiyul jism, badannya kuat. Nah, karena seorang yang kuat imannya, ya, itu akan menghantarkan kepada kuat hal yang lainnya, termasuk diantaranya kuat jisemnya, kuat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali di sini adalah kuat imannya, ya. Karena sekali lagi itu yang menghantarkan seorang untuk bisa kuat yang lainnya, ya. Sedangkan kebalikannya, kalau dia dhaif, lemah imannya, ya, maka dia tidak akan melaksanakan kecuali bisa jadi hanya amal-amalan wajib, bahkan kadang-kadang dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula ada juga yang menyebutkan maksudnya adalah qawi dan dhaif di sini adalah jisimnya, ya, badannya, ya. Karena juga nanti ada hubungannya dengan bagaimana kita menjaga jasmani kita, ya. Menjaga jasmani kita. Jamaah sekalian, asyhadakumullah, ini mungkin sementara untuk pembahasan di hadis yang ke-100. Nanti insyaallah kita akan ulangi kembali untuk keterangan dari hadis yang ke-100 atau hadis yang ke-6 dari pembahasan bab mujahadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran dalam beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa beramal soleh, amal soleh yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.